Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto, mahasiswa PPG Daljab 1, Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, Universitas 11 Maret tahun 2020. Baik, saya akan mulai untuk ujian UKIN, ini uji kinerja PPG tahun 2020. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Sudah online ini, ada dari mulai Mbak Rani, Hasna, Lucita, ya. Semuanya ya, Siva Nurul, Mas Akbar. Terima kasih sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa untuk presensi ya, tetap diisi. Nanti setelah ini dicek kembali, yang belum presensi silahkan presensi dulu gitu ya. Di Classroom ada presensinya. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, terima kasih. Semoga anak-anak selalu sehat, di rumah juga bisa tetap belajar, bisa bantu orang tua. Baik anak-anak, saya akan mulai untuk screen share. Nanti boleh untuk kameranya di off-kan supaya lebih irit kuotanya ya. Silakan, ini saya akan screen share ya. Oke, kelihatan ya, sudah ya. Baik. Sebelum kita mulai, silakan untuk salah satu dipimpin doa dulu. Silakan salah satu siapa mau memimpin doa. Silakan. Mau pimpin doa, silakan Mas Rio, boleh silakan pimpin doa Mas. Ya. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rio. Ya, selaku ketua kelasnya ya. Baik, ini saya screen share sudah kelihatan ya, Mas ya. Jadi hari ini saya adalah uji kinerja PPG tahun 2020. Nah, di sini ada formulir pendaftaran saya dan kita akan mulai untuk masuk ke materi, yaitu konfigurasi NAT pada router Cisco Packet Tracer. Nah, baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang nggak kelihatan? Kelihatan nggak, Mas? Nah, konfigurasi NAT pada router di Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah membahas tentang apa itu NAT, ya, konsepnya NAT. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah bicara tentang perbandingan jenis-jenis NAT. Ya, ada NAT statik dan NAT dinamis. Nah, di pertemuan ketiga ini kita apa sih tujuannya belajar hari ini, yaitu peserta didik mampu melakukan konfigurasi NAT. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar praktek. Nanti saya akan demokan mempraktekkan konfigurasi NAT itu seperti apa. Nanti kamu bisa melihat demo dari saya ini. Berikutnya konfigurasi NAT. Ya, berarti kita membutuhkan sebuah peralatan-peralatan. Nah, setelah melihat peralatan, tentunya kamu sebenarnya sudah paham tentang jendela di Cisco Packet Tracer ya. Sudah ya. Baru nanti kita mulai konfigurasinya. Nah, setelah itu diuji dan akhirnya ada kesimpulan. Baik.
peralatan yang dibutuhkan di Cisco Packet Tracer. Nah, nanti silakan kamu siapkan 2 komputer. Kemudian ada internet, ada cloud-nya ya. Kemudian ada 2 router, 1 switch, 1 modem. Nah, kemudian kabel UTP ini standar ya untuk mengkoneksikan. Baik, saya akan mempraktekkan untuk membuka Cisco Packet Tracer-nya. Semuanya sudah menginstal paket tracer ya di handphone mungkin? Sudah. Sudah, Pak. Iya. Sudah pernah membuka berarti ya Cisco Packet Tracer ya? Sudah bisa? Sudah, Pak. Pinter. Sudah. Kemudian kalau yang di laptop juga waktu di sekolah pernah mempraktekannya. Di rumah ada yang punya laptop enggak? Ada, Pak. Ada. Nah, itu bisa untuk yang punya laptop bisa dipraktekkan. Jangan lupa kalau ini kita gunakan yang guest login saja. Jadi kita tidak perlu mendaftar, langsung ke guest login ya. Seperti biasa, konfirmasi. Nah, sudah terbuka. Nah, jendela di Cisco Packet Tracer memang sedikit berbeda dengan versi yang sebelumnya. Kemudian tadi kita siapkan ya. Yang pertama PC-nya ada 2. Berarti di bagian end device kita pilih PC. PC 1, PC 2. Kemudian apalagi tadi yang dibutuhkan? Switch. Switch di bagian apa? Bagian end network ya. Oh, salah. Di bagian apa? Switch. Ya. Bagian switch sendiri ya. Switch itu boleh pakai yang 2950, 24 port boleh lah ya. Ini walaupun kita pakainya 3 port saja nanti. Kemudian setelah switch apa, Mbak? Mas, Router 2. router bagian sini. Routernya boleh milih. Kalau yang saya praktekkan di tampilkan di apa ini PowerPoint 1841. Nah, kamu pakai 1841. Mana 1841? Ini ya. Oke. Setelah router apa? Modem ya. Modem di bagian apa, Mbak? Di bagian network atau bagian. Nah, ternyata di bagian cloud ya, One Emulation ini ada di SL modem. Oke. Setelah modem apa? Cloud. Internet. Ya, cloud dulu, internet ya, connect ke internet. Kemudian lewat internet kita connect ke, mau ke Google berarti kita gunakan ke ISP, router lagi. Ya, router lagi. Router ini routernya Telkom atau mungkin routernya Citranet 1841. Oke. Internet. Terus diapakan ini? Sambungkan ya. Ya. Iya. Pakai otomatis saja. Kalau dari PC ke switch biasanya menggunakan kabel apa? PC ke switch. Ya, kabel UTP tipenya yang apa? Masih ingat nggak waktu kelas 10? Ini kabelnya straight ya, betul sekali. Straight. Kalau dari modem ke internet ini menggunakan ceritanya ini menggunakan modem ya. Untuk modem ini menggunakan yang telepon. Kemudian ini kita gunakan yang otomatis saja. Nah, cepat ya. Langsung nyambung. Oke, ini sudah ditata demikian rupa, boleh lah natanya. Yang penting terlihat itu mana-mana. Nah, kita berikan IP. Nanti saya sudah diberikan di LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Nanti kamu sudah bisa melihat apa namanya IP-nya yang kamu praktekkan berapa saja. Oke. Ini ada address ya 102, 103. Nah, kita tinggal setting saja. Untuk node-nya di bagian node sini ya. Untuk pertama IP-nya address-nya 102. Bagian sini ya. Address-nya 192, 168, 100.2. Nah, kemudian gateway-nya gateway aja ya. Gateway-nya berarti 192, 168, nanti 100 titik berapa? 1 ya. DNS-nya bisa disetting kalau di ini 101 juga ya, berarti nanti routernya 101, 192, 168, 100.1.
Nah, untuk yang di sebelah sini di copy, bisa enggak ini? Copy. Oke, yang untuk sebelah sini berarti 100.3 ya tadi ya. Nah, gateway-nya dan DNS-nya sama. Nah, dua komputer ini mau ke internet melalui switch. Nah, switch perlu dikonfigurasi IP-nya tidak? Enggak. Tidak. Tidak ya, Mas. Oke, pinter. Kemudian router. Router kita setting, kita lihat ini fast Ethernet-nya ternyata yang connect ke switch adalah FA0/0. Berarti di sini, nah berarti kita buka setting, dikonfigurasi di bagian fast Ethernet. Nah, jangan lupa di on kan ya. Kasih IP 192.168 berapa tadi? 100.1. Subnetnya berapa? Subnet Masnya? Default-nya 255. Iya, pintar. Ini slash berapa, Mbak? Kalau 100.1/24. Pintar. Jadi subnetnya 255. Oke. Sudah. Sekalian ini untuk yang ke FA0/1-nya kasih IP kita tentukan ya. 202. 202 ya. Berarti bagian pas Ethernet 0/1 192.168 200.2. Oke. Nah, ini kan sudah beda network. Jadi fungsi routernya nanti akan meneruskan network yang 192.168.100.0 networknya menuju ke 200. Nah, kemudian bagian modem perlu setting enggak? Modem tidak usah ya. Modemnya sudah otomatis saja. Cloud-nya disetting di bagian config. DSL. Ya. Kemudian DSL. Kita lihat di sini kan kelihatan ini dari ujung yang ke sini modem 4 menuju ke ETH6. Berarti di config-nya DSL modem 4 menuju ETH6. Kita tambahkan supaya nanti port modem 4 menuju ke modem Ethernet 6. Oke. Berikutnya, nah ini yang terkoneksi ke router ISP FA0/0, berarti kita setting di konfigurasi statik ya. FA0/0 192.168 200.1. Oh ya, bentar ini di on kan dulu. 200.1 ya untuk servernya 200.1. Oke. Nah, sudah on, selesai. Nah, berarti untuk konfigurasi menyalakan router, menyalakan ini perangkat-perangkatnya sudah selesai. Nanti kita bisa kasih misalnya router ini dikasih nama router ISP ya, boleh sesuai yang ada di LKPD ya. ISP boleh, bisa ISP Telkom, ISP. Nah, ini cloud itu internet ya. Jadi kita koneksi ke internet. Kemudian ini modem, kasih nama DSL modem boleh. Ya. Routernya mungkin ini kita kan berada di router TKJ gitu ya. Nah, berarti ini dalam ruangan satu ini semua ruangan di ruangan TKJ contohnya. Ini switch TKJ juga boleh. Switch TKJ. Oke. Router TKJ. Oke. Nah, ini router perlu disetting atau tidak supaya terkoneksi ke internet? Perlu ya. Nah, ini perlunya kita akan setting yang namanya NAT itu ya. Jadi setelah ini kita coba ngeping dari router sini ke router TKJ tadi. Ini IP-nya berapa router TKJ? 192.100.1 ya. Kita kasih note saja boleh. Kasih note 100.1/24 boleh. Nah, note-nya boleh taruh di sini ya. Nah, ini menandakan router TKJ.
yang di sebelah sini 192 168 200.2. Oke. Jadi router itu kan minimal 2 Ethernet. Nah, ini sudah paham semua dari kelas 11 ya. 192 168 200.1 ini. Boleh kasih /24 juga boleh. Ini lebih jelas. Jadi nanti subnet masknya 255 255 255. Oke, sudah paham. Oke. Berikutnya setelah sudah paham IP-nya, kita setting apanya? Routernya. Nah, kalau mau ngetes dulu ngeping dari PC ini ke router ini bisa tidak? Nah, boleh dari PC salah satu PC ini. Bisa nggak? Bisa ngeping nggak kira-kira? Ini ke sini. Ya, kita coba. Ini dari 101 ke 103 menuju ke 101. Seharusnya bisa ngeping. Kalau kita coba ping 192 168 100.1. ya. 100.1. 100.1. Ditunggu dulu ya. Belum. Ya, belum. Belum Sabar. Nah, kan request timeout itu kan lagi loading ya. Berarti kurang apanya ini? Perlu setting apanya? 101 ini sudah kan? Seharusnya kan bisa ya. Bentar. Dari sini IP-nya apa yang belum disetting tadi? Komputer PC-nya sudah disetting belum? Belum ya? Nah, ini harus disetting. Tadi kan baru ditulis di note-nya ini. Nah, perlu disetting di IP configuration-nya. Nah, kan belum, harus diisi. Nah, jadi nanti kamu betul-betul paham bahwa komputer sudah disetting 100.3 ya. Subnet masnya berapa? Subnet masnya? 155 Gateway-nya perlu diisi ya. Supaya nanti bisa keluar dari jaringan 100.1. DNS-nya juga boleh diisi 100.1. Oke, kalau nanti nggak diisi nanti nggak bisa browsing ya. Oke, berikutnya di sini perlu setting komputernya juga sama 100.2 192 168 100.1 168 100.1. Oke. Ini pelajaran apa namanya? Aneh. Kimia. Oke. Kalau sudah kita coba sekarang dari 103 menuju ke 101. Kita cek kembali. Nah, bisa apa tidak seharusnya? Ayo tebak-tebakan. Bisa apa tidak? Bisa. Ya, pintar ya. Harusnya bisa karena masih dalam satu network, satu jaringan. Nah, jelas. kalau ke 202. Nah, 202 berarti kan ini masih satu ini ya, router ya. Kita coba saja. Iya. 202. Nah, bisa. Tapi kalau ke 201 bisa belum? Belum bisa. Belum. Oke, belum bisa ya. Seharusnya belum bisa. Kita coba di sini ke 201 belum bisa. Nah, kita butuhkan yang namanya settingan tadi. Apa tadi? Konfigurasi NAT ya. Singkatannya apa ya, Mbak, kemarin? Network. Ya, di situ fungsi routernya kita itu menatkan. Jadi nanti kalau kamu di rumah atau nanti kamu kerja di hotel, di restoran yang bagian IT, TKJ, kamu lihat oh jangan-jangan natnya belum disetting gitu. Kenapa tidak bisa internetan gitu ya? Bisa dicek di bagian routernya. Nah, oke, kita cek routernya. Kita mulai konfigurasi menggunakan CLI ya. Oke. Berikutnya untuk setting router, apa yang akan kita lakukan? Pertama, ini untuk jenis-jenisnya. Nah, ini setting router sudah bisa ya. Nah, ini sudah ada. Kita keluar dulu dari config interface-nya. Kemudian kita masuk ke fast Ethernet 0/0 supaya lebih jelas gitu kan. Baru kita setting IP NAT inside. Nah, nanti kamu tinggal mengikuti di LKPD, kemudian kamu praktekkan. Oke, kita coba
IP NAT inside. Ini ya. Ya. Exit extra boleh ya. Terus kita masuk ke mana? Boleh. Device atau interface saja lebih jelas. Interface. Plus S2, plus S2. Kita akan setting dari ini ya. Berarti FA0 berapa? Yang ini. Yang ini? Ini? Plus 0. Ya, FA0/0 ya ini ya. Kita setting. Nah, kita sudah masuk di bagian config IF. Nah, kemudian kita setting apanya? IP NAT inside. Jadi yang di sini, jaringan yang ada di sini ini kan, nah ini yang bagian, ada 2 jaringan nih ya, pakai kotak aja kali ya. Nih. Ini yang inside-nya ada di sini. Nah, kalau yang sana nanti outside-nya di situ. Oke ya. Langsung kita setting IP NAT inside. Kemudian setelah itu apa Mbak? Mas, kita keluar ya? Nah, Exit. ya keluar. Exit. Boleh exit gitu atau ketik exit ya boleh sama. Kita masuk ke device-nya. Mana? Oh ya, ada yang mau goreng nasi ya? Sudah sarapan belum Mbak, Mas? Urung. Urung ya. Aduh. Sarapan dulu ya di sini ya. Ya. Jangan lupa pagi selalu sarapan biar selalu sehat. Interface FA berapa ini? Yang berikutnya? 0/1. 0/1. 0/1. Dan ketik IP NAT Outside. iya. Untuk biar tidak ngetik kembali ya, kamu boleh pakai tanda apa ini? Nah, saya bergerak menggunakan tanda apa ini? Keyboard saya. Tanda panah ke atas. Outside. Selesai. Jadi untuk yang atas itu nanti kita jadikan outside-nya yang di sini. Ya. Sini ini outside. Gitu ya. Oke. Setelah IP NAT outside, kita setting apa lagi? Keluar ya. Nah, keluar dulu. Kemudian kita setting IP NAT inside itu ya, sesuai source static. Nah, kita mengikuti perintah yang ada di LKPD nanti. IP NAT inside Static. nah, sorry, ini kita kan masih di config ya. IP NAT udah keluar dari interface, ini tandanya ya, jangan lupa ini dicek. Oh iya, tandanya masih di F, berarti kamu udah exit. Oh sudah exit, kalau sudah exit langsung IP NAT inside gitu ya. Source static berapa? 192 168 192 168 200 ya. 200.1. Bentar ya, kemudian lagi 100.2-nya dulu ya. 100.2. Aduh, salah ini 100.2. Nah, nanti kalau habis waktunya nanti di itu lagi ya, karena di Zoom itu kan 40 menit maksimal, nanti kita setting ya. Di itu lagi. Login lagi gitu. 200.2. Oke. Bentar. Berikutnya 100.3 ya, biar bisa internetan semua ini. Ke 200.3. Oke. Oke, selesai. Selesai ya. Nah, sudah selesai, kita akan coba. Kita tinggal bagian pengujian ya, ini kan bagian menguji ini. Ya, di klik PC desktop ini sudah bisa ya. Nanti kamu mengikuti yang ada di LKPD juga boleh. Nah, kita cek menguji NAT-nya. Nah, oke, menguji NAT-nya. Kita
tutup dulu, kita masuk ke NAT-nya. Jadi dari PC ini menuju ke sini seharusnya sudah bisa. Ping 200.1 ya. Ya, kita lihat. Ya. Nah, ditunggu dulu sampai 4 baris gitu. Nah, awalnya memang request timeout karena dia akan ada ARP dulu. Nah, kemudian kita sudah reply. Nah, kamu lihat time-nya di sini. Ada 54 milisecond, 51 ini tergantung situasi kondisi jaringan. Nah, berbeda ketika kamu ngeping ke router, router lokal ini 101 misalkan. Ke 101 atau mungkin 202. Nah, 200.2. Nah, ini kan sama-sama di router. Nah, apalagi ke 202 sama, 202 ke 101 kan masih dalam satu router. Oke, nah lihat time-nya. Nah, kurang dari 1 milisecond. Kita ulang ya. Nah tuh, paling 1 milisecond, 3 milisecond, kadang kurang dari 1 milisecond. Nih, lebih kecil dari 1 milisecond, berarti artinya cepat sekali. Berbeda ketika kamu mau menuju ke 200.1. Nah, tapi tetap terkoneksi. 50 milisecond, ada perjalanan, ada selisih berapa seberapa detik gitu ya. Oke, jadi ini komputer satu sudah terkoneksi, komputer yang satunya lagi belum dicek ya, 200.1. Nah, oke, sudah terkoneksi juga, berarti sudah bisa internetan. Nah, kamu bisa uji kalau misalkan kita putus kabelnya menggunakan apa ini? Silang aja ya. Lihat ini kabel yang ke ISP, misalkan Telkom, ini kan kabel telepon ya, putus ke Telkomnya. Nah, kita cek menggunakan ini, masih bisa atau tidak komputer 200.1. Ternyata mungkin kabel jaringan Telkom putus, atau kabel misalkan pakai fiber optik, ada galian di jalan itu ya, kena pekerjaan jalan, putus, berarti kita tidak bisa internetan. Kita tidak bisa menuju ke ISP karena kabelnya putus. Oke, setelah saya demonstrasikan, ada pertanyaan enggak tadi mungkin dari teman-teman? Belum ya, belum. Baik, kalau belum, nah nanti saya kirim LKPD-nya. Nah, silakan LKPD ini diisi ya, di download kemudian diisi. Ada satu pertanyaan setelah praktek. Nah, prakteknya ini ya tadi ya. Nah, cara mengkonfigurasinya, terus ada satu pertanyaan, bagaimana mengkonfigurasi NAT pada router dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kamu tuliskan tadi konfigurasi NAT-nya tadi ya, IP NAT inside itu yang router, yang PC tidak usah, yang router yang ISP tidak usah, hanya NAT-nya saja. Berarti yang tadi kamu tuliskan yang ini ya, router ini ya, router TKJ tadi, dari command line interface-nya, CLI-nya kamu ketikkan ini atau tuliskan gitu. Setelah LKPD-nya nanti kamu kirim lagi ke Google Classroom. Jadi saya akan beri tugas di sini. Oke, sudah. Jadi topiknya adalah tugas untuk hari ini ya. Jadi batas waktunya adalah hari ini. Jam 10. Oke. Oke, nanti sudah masuk ya di forum. Kamu lihat postingan saya tentang LKPD. Ya. Kemudian nanti kamu download ya, cara mengerjakannya, download kemudian kerjakan tadi prakteknya. Yang dikirim adalah file paket tracernya. Nah, file PKT-nya tadi nanti dikirim ke ini Google Classroom, kemudian LKPD-nya juga satu pertanyaan itu. Jangan lupa diberi nama ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk sesi awal pendahuluan ini?
Tidak ya? Tidak ada ya? Belum. Oh, belum. Oke. Berarti insya Allah semua bisa mengerjakan ya. Nanti silakan dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kegiatan awal. Nanti kita ketemu lagi. Berarti pukul 9.30 ya. Nanti untuk konfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi penutup untuk pada pagi hari ini ya, pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Bagaimana anak-anak tadi sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya? Sudah, Pak. Ya, sama prakteknya ya. Baik, silakan salah satu untuk mempraktekkan. Saya ingin melihat hasilnya. Nah, silakan salah satu siapa ya? Ini Mbak Hasna saja ya, yang sudah selesai tadi. Oke, Mas Rio juga sudah selesai ya? Sudah ya. Oke, silakan Mbak Hasna dulu mempresentasikan hasilnya. Bisa di-share screen ya. Ya. Oke, silakan di-share screen. Mulai presentasi, Mbak, silakan. Ya ini. Jadi peralatan yang dibutuhkan ada 2 PC, 1 switch, 2 router, 1 modem, dan 1 code. Yang pertama, setting PC-nya dulu. Di sini udah ada IP-nya, subnet mask, gateway, sama DNS. Menggunakan static IP ya. Oke. IP. Terus yang kedua, yang PC client 2. Untuk IP-nya ini. Ya, sudah sesuai ya. Oke, bagus. Ya. Terus untuk switch tidak disetting. Terus untuk router TKJ Ya. menggunakan CLI. Ini di sini udah hilang. Jadi ini untuk setting config router TKJ-nya. Oh ya, baik. Sudah tertulis ya. Iya. Untuk modem sudah disetting, untuk port-nya menggunakan DSL. Ini udah ada modem 4 menuju Ethernet 6. Ya. Untuk router ISP-nya config-nya ini. Ya, pintar. Jadi artinya apa Mbak ini? Setting. Untuk enable conf-stay ya, untuk mengkonfigurasi interface FA0/0 ya. 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 Bentar. Terus ini IP add menambahkan 201. Ya. No shutdown. Oke. Berarti menggunakan CLI ya, murni CLI semua. Iya, cari semua, Pak. Ya, bagus. Berarti sudah hafal ya waktu kelas 11 itu ya. Iya, Pak. Conf-stay gitu. Terus dicoba. Ini ngeping dari klien 1 menuju router TKJ. Router TKJ dulu. Oke, boleh. Successful. Iya, Untuk yang router klien TKJ 2 ya. Klien 2 successful. Terus untuk klien 1 menuju menuju ke mana? ISP. 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 Sukses Ya. ya. Successful ya. Ya. Iya. Kita terus Terus untuk klien 2 hmm, ke ISP. ISP
Successful juga. Oke, terima kasih. Bagus. Ya, udah Pak. Oke, ya boleh. Makanya stop, jangan ditutup dulu ya. Nah, ini ternyata menggunakan handphone bisa ya Mbak ya untuk menggunakan simulasi. Nah, ini kamu sudah otak-atik sudah bisa ya berarti ya. Nah, nanti yang belum bisa teman-temannya boleh kalau bertanya sama kamu boleh dikasih tahu ya bagaimana cara nginstalnya gitu ya. Ini download di Play Store kan ya? Iya Pak. Nah, iya. Download Play Store, ini konfigurasinya berfungsi semua ya tadi ya untuk ngeping gitu bisa ya. Tapi kalau di PC ada kayak ping gitu nggak command prompt. Nah, coba dibuka PC. Yang bukan sekarang. Nah, oh ada tetap ya. Iya, ada command prompt tetap ya. Coba ketik ping ke 201. 168 200.1. ya. Oke, sudah replay ya. Iya Pak, udah. Baik, terima kasih sudah bagus sekali untuk desain topologinya, jaringannya sudah sesuai dengan yang ada di praktikum. Kemudian hasilnya juga sudah tepat gitu ya. Sudah 100% sudah terkoneksi semua. Oke, terima kasih Mbak Hasna atas presentasinya. Ya. Dan oke, boleh di share screen-nya, di close lagi gimana? Oke, ya, baik. Jadi kesimpulannya, nanti NAT itu merupakan sebuah jaringan untuk mengakses internet dari klien ke ISP. Jadi kalau kita mau internetan, yaitu pasti ada router, kemudian di router itu ada namanya settingan konfigurasi NAT. Nah, tidak adanya ISP, suatu klien tidak mampu mengakses internet. Jadi kalau kita mau ke internet, kita mau ke ISP. ISP-nya mana saja, tergantung. Kalau di rumah saya menggunakan IndiHome, berarti saya pakai Telkom. Kalau kamu di rumah pakai XL, Telkomsel, nah itu berarti ada ISP di Telkomselnya. Yang ada NAT-nya berarti dari HP atau laptopnya kamu menuju ke misalkan ke towernya gitu ya, ke tower Telkomsel, kemudian di sana ada NAT, baru ke Indosat atau Telkomselnya, begitu. Jadi alurnya adalah dari PC menuju router. Nah, router ini ada konfigurasi NAT. Terima kasih Mbak Hasna sudah presentasi. Ada pertanyaan mungkin dari siswa yang lain, mungkin Mbak Lis atau mungkin Rani, boleh. Yang lainnya juga Gaza, Mas Gaza. Sudah berhasil belum Mas Gaza untuk presentasi untuk itunya, untuk settingan paket tracernya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Kalau misalkan masih bingung, boleh tanya ke Baik, Bang. Mbak Hasna. Baik, silahkan diakhiri. Untuk sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu nggak? Memastikan dulu. Tidak ada ya? Tadi Mbak Hasna sudah sangat jelas. Ya, Mbak Hasna. Ya, tidak ada ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk salah satu dipimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. Sekarang tadi Mas Rio ya. Sekarang Mbak Rani, saya minta tolong untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rani atas pimpinan doanya. Dan teman-teman yang lain, terima kasih juga atas kehadirannya. Nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan kembali untuk belajar tentang paket tracernya, praktikum ya. Silakan diotak-atik lagi nanti supaya kamu lebih paham gitu. Semoga kalian tetap sukses di rumah, tetap selalu sehat ya. Terus jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya, sebelum makan cuci tangan, itu dari bepergian juga cuci tangan, juga biar selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai terkena flu dan lain-lainnya. Terima kasih, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.